Raden Sudirman atau yang lebih dikenal dengan Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman merupakan anak dari Bapak Karsit Katarwiraji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor, dan Ibu Siem yang merupakan keturunan Wedana Rembang. Sudirman tidak hidup bersama orang tuanya. Ia dibesarkan oleh pamannya, Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat di Rembang, Purbalingga. Hal ini dilakukan agar Sudirman bisa hidup lebih layak dan juga mapan. Di usianya yang masih 7 tahun, ia sekolah di HIS dan kemudian dilanjutkan ke taman siswa saat usianya 8 tahun. Sebelum akhirnya dipindahkan lagi ke sekolah di Wirotomo karena taman siswa dianggap ilegal oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar dan tekun memahami tentang agama Islam dari Raden Muhammad. Ia kemudian mendapat julukan Haji karena pengetahuan agamanya itu. Pada tahun 1934, pamannya Cokro Sunaryo wafat. Hal ini menjadi pukulan berat bagi Sudirman. Ia dan keluarganya jatuh miskin. Meskipun begitu, ia tetap diperbolehkan bersekolah tanpa membayar hingga tamat. Setelah lulus di Wirotomo, Sudirman kembali belajar di Quick School, sekolah khusus calon guru. Selain itu, beliau juga mendirikan organisasi Islam bernama Hizbul Watan milik Muhammadiyah dan menjadi pemimpin organisasi tersebut pada cabang Cilacap. Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi serta ketaatan dalam agama Islam menjadikannya ia dihormati oleh masyarakat. Setelah lulus di Quick School, Sudirman kembali ke Cilacap dan mulai mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah. Selama mengajar di sekolah tersebut, beliau juga aktif dalam perkumpulan organisasi pemuda Muhammadiyah. Di sini pula ia bertemu dengan Alfiah, temannya sewaktu sekolah, yang kemudian mereka menikah. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942, perubahan kekuasaan mulai terlihat. Jepang menutup sekolah tempat Sudirman mengajar dan mengalihfungsikannya menjadi pos militer. Meskipun begitu, Sudirman melakukan negosiasi dengan militer Jepang. Ia kemudian diizinkan kembali mengajar dengan perlengkapan yang dibatasi. Di tahun 1944, Sudirman menjabat menjadi perwakilan di Dewan Kepresidenan yang dibentuk oleh Jepang. Dan tak lama kemudian, Sudirman diminta untuk bergabung dalam Tentara Peta Pembela Tanah Air oleh Jepang. Ini merupakan awal bagi Sudirman pada bidang militer. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah mendirikan BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat, dan melebur peta ke dalamnya. Sudirman bersama tentaranya kemudian mendirikan cabang BKR di Banyumas. Ia memimpin masyarakat di sana dalam melucuti persenjataan tentara Jepang. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman yang kala itu berumur 29 tahun terpilih sebagai pemimpin TKR. Sudirman kemudian dipromosikan sebagai seorang jenderal. Ia juga menunjuk Urip Sumoharjo sebagai kepala staf TKR. Ketika sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng. Karenanya, TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember di tahun yang sama, dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkobar selama 5 hari itu akhirnya memaksa pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Dalam agresi militer dua Belanda, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit. Keadaannya yang sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tinggal satu yang bisa berfungsi. Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan. Namun, anjuran itu tidak bisa dipenuhi oleh Jenderal Sudirman karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan pada Belanda serta mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Maka dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan, ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung yang satu ke gunung yang lain dalam keadaan sakit dan lemah. Hingga pada akhirnya, ia harus pulang dari medan gerilya. Ia tak lagi bisa memimpin angkatan perang secara langsung, tetapi pemikirannya selalu dibutuhkan. Saat Indonesia sedang dalam negosiasi dengan Belanda menuntut pengakuan kedaulatan Indonesia, di waktu yang sama, penyakit TBC yang menggerogoti Jenderal Sudirman kala itu semakin parah.
Beliau rajin memeriksakan diri di rumah sakit Panti Rapi. Sejak saat itu, Jenderal Sudirman jarang terlihat karena sedang dirawat di sanatorium di wilayah Pakem dan kemudian dipindahkan lagi ke Magelang pada bulan Desember 1949. Setelah berjuang keras melawan penyakitnya, pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat di Magelang. Pemakamannya ke Yogyakarta diiringi oleh konvoi 4 tank serta 80 kendaraan bermotor. Masyarakat kala itu tumpah ruah ke jalan memberikan penghormatan terakhir ke Panglima Jenderal Sudirman. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pemakamannya dilakukan dengan proses militer. Beliau dimakamkan di samping makam Jenderal Urip Sumoharjo. Jenderal Sudirman dikenal oleh orang-orang di sekitarnya dengan pribadinya yang teguh pada prinsip dan keyakinan, di mana ia selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya, bahkan kesehatannya sendiri. Ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan pada tahun 1997 dan mendapatkan gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5, pangkat yang hanya dimiliki oleh beberapa jenderal Republik Indonesia hingga sekarang.